Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ajeng Jessica Rosiana, NIM 877330843 dari Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini dari UPBDJ UT Jember, Salut Purworejo. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas tutorial 3 dari mata kuliah perkembangan dan pengembangan konsep dasar anak usia dini, yaitu tentang bermain peran anti perundungan. Baik, simak videonya. Halo anak-anak, jadi kali ini kita akan belajar tentang apa itu perundungan, dan juga kita akan bermain peran dengan tema anti perundungan. Nah, di kegiatan kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara kita menyikapi sebagai korban bullying, sebagai pelaku dan juga saksi. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, ada yang tahu nggak sih? Ya. Yang pertama itu ada menanamkan nilai-nilai anti perundungan sejak dini. Jadi melalui kegiatan bermain peran ini, anak-anak diajak untuk memahami bahwa tindakan perundungan atau bullying itu baik secara fisik maupun verbal ataupun sosial itu adalah perbuatan yang tercela, tidak baik ya. Pasti anak-anak juga nggak asing dengan perundungan atau bullying ini. Secara tidak langsung kita juga sudah melakukan perundungan ini loh ke teman-teman kita. Seperti ada nih anak-anak yang memanggil teman-temannya dengan sebutan nama orang tua atau nama yang jelek, atau dipanggil misal rambutnya keriting nih. Ih, keriting rambutnya keriting ya, kita panggil aja si keriting. Nah, itu juga termasuk pembulian ya. Itu sangat tidak baik jika kita melakukan itu sudah menyakiti hati teman kita. Seperti itu. Dengan memerankan berbagai tokoh, anak-anak ini diajak untuk merasakan langsung bagaimana rasanya menjadi korban, pelaku, dan juga saksi bullying. Bisa dipahami? Nah, yang kedua yaitu ada membangun empati dan kepedulian sosial. Bermain peran ini dengan karakter fabel hewan yang mewakili berbagai sifat manusia dapat membantu siswa untuk mengembangkan rasa empatinya. Kita belajar memahami perasaan orang lain dan menjadi lebih peka terhadap tindakan yang akan menyakiti hati teman-teman kita. Jadi kita akan belajar rasanya menaruh empati kepada orang lain. Jadi kalau misalkan kita ngomong itu tidak asal ceplos dan menjaga tutur bicara, tidak mengolok-olok teman kita seperti ketika kulitnya hitam atau rambutnya keriting, ataupun mengolok-olok pekerjaan orang tua. Nah, seperti itu. Nah, dan yang ketiga yaitu ada mendorong keberanian untuk membela yang benar. Jadi anak-anak nanti diajak untuk tidak hanya diam saat melihat perundungan, tetapi juga berani speak up atau bersuara dan membela teman yang dirundung itu ya. Jadi ketika melihat teman-teman kita yang dirundung, kalian tuh jangan diam saja. Jadi kita membantu menjelaskan ini tidak boleh seperti itu, ini tidak baik, karena bisa menyakiti hati teman kita. Kita posisikan ketika kita yang dirundung, bagaimana perasaanmu, seperti itu ya. Jadi ini bisa harapannya bisa memberikan nilai keberanian dan bersikap adil dan menolong sesama, seperti itu. Dan yang keempat ada meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama.
Jadi bermain peran ini menuntut anak-anak untuk bekerja sama dalam kelompok, berdiskusi, dan juga mengekspresikan ide dan emosi secara lisan. Nah, kegiatan ini juga membantu meningkatkan keterampilan sosial komunikasi dan interpersonal kita loh. Dan yang kelima, ini ada mengembangkan kreativitas dan kepercayaan diri dengan merancang aksi panggung sederhana dan menggunakan properti yang ada dan memerankan karakter fabel. Anak-anak diberi ruang untuk berkreasi dan menunjukkan bakatnya. Ini sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa pede di hadapan orang lain. Jadi kegiatan bermain peran ini juga sangat bermanfaat untuk kegiatan perasaan emosional dan juga kepercayaan diri. Mari kita langsung praktekkan ya. Baik, kita akan mulai ceritanya. Judulnya Hutan Damai Tanpa Perundungan. Sinopsis ceritanya, di sebuah hutan bernama Hutan Damai, hiduplah berbagai hewan. Suatu hari, si rubah suka mengejek dan mempermalukan hewan-hewan lain, terutama si kura-kura, karena jalannya sangat lambat. Para hewan menjadi takut dan tidak mau bermain. Namun, dengan keberanian si gajah dan bantuan teman-teman lainnya, mereka menyadarkan si rubah bahwa perundungan adalah tindakan yang menyakiti dan membuat tidak lagi damai. Adegan 1. Di padang rumput, kura-kura berjalan pelan sambil menyapa teman-temannya. Halo semua. Wah, hari ini mataharinya cerah banget ya. Tiba-tiba si rubah yang suka mengejek muncul. Hahaha, lihat siapa yang akhirnya muncul. Si lamban yang selalu ketinggalan. Hahaha. Lalu si kelinci datang. Iya. Kura-kura, aku memang tidak cepat, tapi aku selalu berusaha loh. Kalau lomba lari, kamu pasti sampainya besok. Hahaha. Kura-kura tampak sedih dan berjalan pergi. Teman-temannya hanya menunduk diam. Melihat kura-kura yang sedih, gajah pun menghampirinya. Kura-kura, kamu kenapa? Aku capek diejek terus. Mereka menertawakanku karena aku lambat. Itu tidak adil. Setiap makhluk punya kelebihan. Ayo kita bicarakan bersama. Adegan 3. Pertemuan di tengah hutan. Narator. Gajah memanggil semua hewan untuk berkumpul dan menyelesaikan masalah ini. Gajah, teman-teman, kita harus bicara. Hutan kita tidak akan damai kalau ada yang saling menyakiti. Burung hantu, aku melihat semua orang dari pohon. Rubah, kamu sering mengejek kura-kura, itu termasuk perundungan. Rubah, aku hanya bercanda. Tapi aku tidak bermaksud menyakiti. Monyet, kami juga minta maaf karena membiarkan itu semua terjadi. Rusa, kami janji
kami akan membela teman kalau ada yang dirundung. Kura-kura, terima kasih semuanya. Aku memaafkan kalian. Gajah, mari kita jaga hutan damai dan tidak lagi ada perundungan, hanya saling menghargai. Semuanya bersorak setuju. Jadi, pesan moral yang bisa kita petik dari kisah ini yaitu setiap makhluk diciptakan berbeda-beda. Dan perbedaan bukanlah alasan untuk saling merendahkan. Bermain, berteman, dan hidup damai hanya bisa terjadi jika kita saling menghargai. Jadi, mari kita katakan bersama-sama, katakan tidak pada perundungan. Katakan tidak pada perundungan.